kamu juga gegabah ngawur sengawur-ngawurnya ketika pembelaan atas kepentingan pribadimu itu mempertaruhkan nasib bangsa dan negara. Kiai Said dihina-hina, Gus Zakut, tokoh-tokoh itu dihina, Gus Dur dihina-hina. Apakah mereka PKI yang melakukan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Gusmar dari lereng Gunung Slamet, Banyumas, Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Ikut berbelasungkawa, berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas meninggalnya katanya Ustadz gitu ya, Ustadz di Tangerang bernama Ustadz Alek yang dikabarkan ditembak oleh orang yang tidak dikenal kemarin malam, semalam. Ini hari Minggu, berarti Sabtu malam. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini dan belum jelas, belum diungkap apa motifnya. Tentu saja saya kira peristiwa ini harus diungkap terang benderang oleh polisi, oleh aparat keamanan untuk memburu dan menangkap pelakunya. Apapun alasannya, siapapun korban yang ditembak ini dari kelompok agama manapun, tindakan main hakim sendiri menghabisi nyawa orang lain, perbuatan main hakim sendiri yang tidak bisa ditoleransi, harus diusut, ditangkap pelakunya. Isu ini cukup rawan untuk digoreng, bisa menimbulkan isu sara kalau tidak hati-hati kita menyikapinya. Apalagi orang-orang yang di level elit politik ini ada yang gegabah sekali menurut saya menyikapi kasus terbunuhnya seorang ustadz di Tangerang ini. Saya sebut saja Fadlizon orangnya. Dia mencuitkan menanggapi kasus itu dan mengangkat kembali sentimen PKI. Artinya dia ingin membawa, menggoreng, menyeret kasus ini dengan kasus PKI pada 30 September 65. Kebetulan ini adalah bulan September. Jadi menurut saya Fadlizon gegabah sekali, menurut saya seorang elit politik di level atas gitu ya. Mencoba membawa kasus ini, menggoreng dengan isu PKI. Lalu enggak digoreng saja, tidak di-move-kan seperti itu. Setiap bulan September beberapa tahun terakhir itu pasti selalu muncul gorengan isu PKI kok. Apalagi kemudian dibumbuni, digoreng, padahal Anda belum jelas, belum tahu siapa pelaku dan apa motifnya. Ini kan sangat berbahaya sekali kamu Zon Fadlizon. Kamu hanya demi kepentingan politikmu pribadi. Saya melihat semua langkahmu membela kelompok-kelompok, termasuk membela kelompok orang yang kamu anggap dizalimi oleh pemerintah, termasuk pembubaran FPI, HTI dulu, dan semua kelompok mereka. Menurut saya hanya kepentingan politik, bukan kepentingan politik berarti. Agar kamu tidak kehilangan pendukung pada setiap pemilu 5 tahunan. Agar kamu dapat terpilih terus menjadi anggota DPR. Karena saya tahu pemilihmu mayoritas adalah dari mereka. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali membela, membabi buta mereka. Makanya menurut saya adalah orang-orang yang dikibuli oleh Fadlizon dengan dukungan-dukungan semuanya, ngomong saja, kata-kata itu. Menurut saya bodoh. Karena Fadlizon tidak bisa berbuat apa-apa di Gerindra karena dia sendiri kok pribadi. Gerindra itu Prabowo hari ini jelas posisinya berada di samping pemerintah bersama partai koalisi yang lain. Gitu aja bro. Nah oke lah kamu punya manufur dan kepentingan politik pribadi Son. Tetapi bahwa kamu juga gegabah ngawur sengawur-ngawurnya ketika pembelaan atas kepentingan pribadimu itu mempertaruhkan nasib bangsa dan negara. Seperti isu yang kamu gelontorkan hari ini tentang pembunuhan Ustadz di Tangerang itu, tiba-tiba menarik, menyeret dengan kasus
PKI 30 September ini kan ngawur, sangat gegabah kamu. Saya pertanyakan bahwa kamu mencintai negara ini, kamu mencintai merah putih. Kalau kamu mencintai negara ini, pasti harus selalu berupaya bagaimana menjaga keutuhannya, menjaga persatuannya. Bukan kemudian melemparkan gas, melemparkan sumbu, melemparkan pemicu yang bisa meledak. Kamu tuh Masya Allah. Dari dulu nggak pernah berubah saya kira. Kamu semakin tua tuh bukan semakin dewasa. Loh saya bilang ini kepentingan bangsa dan negara loh. Bukan pere-pere. Oh nggak digoreng kayak gitu aja supaya kayak setiap 30 September itu. Pasti muncul kok. Karena ada kepentingan kelompok yang ingin bermain di situ. Ingin mengacaukan negara. Ingin menyudutkan pihak tertentu yang menjadi lawan politiknya dengan isu PKI. Kan begitu. Saya perlu sampaikan baik kepada Fadlizon ataupun kepada semuanya saja. Bahwa tidak semua yang memusuhi ulama itu PKI. Apalagi dalam kasus Tangerang ini kita belum tahu motifnya apa. Bisa jadi motif pribadi, bisa jadi motif bisnis atau yang lain. Seperti yang sudah-sudah sering terjadi. Kamu tahu nggak? Ulama besar, kiai besar yang selama ini dimusuhi orang, dihujat, dikafirkan. Itu siapa? Ulama-ulama NU. Dan apakah yang menghujat, mengkafirkan ulama-ulama NU adalah PKI? Bukan, sesama muslim. Sesama muslim. Siapa mereka? Dari kelompok Salafi Wahabi yang biasa membid'ahkan amaliyah NU. Mengkafirkan, memusyrikan amaliyah NU. Membutakan tokoh-tokoh NU. Mengkafirkan, mem-PKI-an tokoh-tokoh NU. Kiai Said dihina-hina, Gus Zakut tokoh-tokoh NU dihina, Gus Dur dihina-hina. Apakah mereka PKI yang melakukan itu? Bukan. Kadrun-kadrun keparat berdebah, saya bilang begitu aja. Loh, kalau kader-kader NU, apalagi Banser 7 juta personil, tidak taat dengan bangsa dan negara ini, tidak melihat ini adalah negara hukum, udah habis mereka. Ya udah dihabisi oleh mereka. Tapi karena ini negara hukum, ada hukum, kita tidak melakukan itu semuanya. Loh, betapa sakitnya hati ini, hati kader NU di Banser, melihat kiainya, tokohnya, dihujat-hujat, dihina-hina seperti itu. Lalu untung saja kita semuanya, apalagi teman-teman Banser, dibesarkan dengan diklat kaderisasi yang matang, yang harus menjunjung tinggi hukum, membela NKRI, menjaga ukhuwah. Itu yang kita pegang. Kalau tidak, udah habis kalian semua itu yang biasa memusuhi NU hari ini. Artinya apa? Yang pihak-pihak, kelompok yang suka memusuhi ulama, bukan PKI hari ini. Kadrun-kadrun kepala radikal yang suka mengkafirkan, mengolok-olok sesama muslim. Bahkan tokoh agama. Orang kemarin sore udah berani mengkafirkan ulama besar di NU. Kalau bukan kadrun kepala siapa lagi itu? Hah? Mau bilang PKI? Itu dong. Dikit-dikit PKI. Atau mau lebih jauh sedikit, kamu lari ke Suriah, ke Irak, ke Afghanistan hari ini. Apakah yang membunuh orang-orang penting di sana adalah PKI? Enggak. Sama-sama tokoh agama. Taliban apa PKI? Bukan. Tapi mengeksekusi lawan politiknya sama-sama muslim dengan kalimat Tuhan. Dengan ayat-ayat Tuhan. Apakah itu PKI? Kan bukan. Jadi bukan saya membela PKI, tapi tempatkan dudukan persoalan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan fakta yang ada. Kelompok teroris itu apa PKI? Meledakkan bom di masjid Polres dulu ya, di Bogor. Apakah PKI? PKA, PKI, PKI, serabang serandal kamu lama-lama. Terima kasih, itu saja saya kira. Sekali lagi saya ikut berbela sungkawa, berduka cita atas meninggalnya Ustadz Alek di Cirebon. Siapapun pelakunya, apapun motifnya, polisi memang harus cepat menangkap agar tidak berkembang menjadi isu sara yang
bisa digoreng kemana-mana oleh orang-orang kelompok-kelompok keparat dan berdebah itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.